ngelihatnya ke gimana posisinya? Posisinya di mana? Sini aja. Sini. Lihat ke saya Pak, maaf dikit sedikit. Nah, aman? Ya. Saya panggilnya Pak Didi aja atau Pak Suyadi? Pak Didik boleh. Oh Pak Didik aja. Lebih familiar Didik. Ya. Pak Didik ya? Ya. Oke, Pak Didik. Assalamualaikum Pak Didik, terima kasih untuk waktunya. Ya, berikut pertanyaan dari kami. Nggak apa-apa Pak, dijawab sesuai apa ya, casual aja nggak apa-apa karena memang ini nggak formal. Program kami itu program berita tapi live on the spot, itu program berita yang jadi kalau mana jawabannya casual itu nggak apa-apa. Baik, yang pertama tentang aturan disiplin. Kapan aturan disiplin mengenai seragam ini seragam dan penampilan ya Pak ya mulai diterapkan dan kenapa? Oke, baik. Aturan disiplin, seragam dan lain sebagainya termasuk sepatu sejatinya sudah diterapkan sejak sebelum kami ada di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang dan kami teruskan sejak tahun 2020 hingga tahun 2025-2026. Jadi sebelumnya aturan memang sudah ada, tapi kemudian kami coba lakukan evaluasi plus minusnya aturan-aturan yang kami terapkan itu. Nah, kemudian ya kami lakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka disiplin. Baik Pak. Lalu, maaf, kalau bisa ditambahkan informasinya, jadi SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang itu tahun pertamanya tahun berapa Pak? Apakah itu? Tahun pertama penerapan pertama kali ada SMA N24? Pertama ada SMA 24 itu tahun 2007. Oh, 2007. Iya, bukan 2017 tadi saya sampaikan dulu. Adanya berdirinya dari tahun 2007 hingga saat ini. Oke, ya. Jadi dari tahun ke tahun peraturan disiplin itu sudah ada dan mulai disempurnakan tahun 2020 Pak tadi. Betul, jadi sebelumnya peraturan itu memang sudah ada, namun kita coba evaluasi, tapi terkait dengan poin sepertinya baru kita terapkan mulai tahun 2020 sejak saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Siap. Lalu selanjutnya Pak, ada aturan baru mengenai jenis sepatu ya. Jenis sepatunya itu seragam kalau sekarang. Mungkin gampangnya sepatu warrior gitu ya. Dan sejenisnya yang tipenya sama. Betul. Kalau tahun lalu tuh aturannya seperti apa dan kenapa kok ada aturan baru ini Pak? Ya, baik. Sebelumnya kami menggunakan aturan bahwa sepatunya hitam. Nah, hitam itu ternyata variatif. Ada yang model cat, ada yang model standar, model warrior, sehingga macam-macam modelnya. Nah, itu memicu kami untuk mencoba tadi menstandarkan bahwa kita ini satu genre, satu visi, sehingga kami coba untuk menyamakan tadi persepsi tentang sepatu. Maka kami mengambil langkah, yaitu kami mengambil langkah sepatunya hitam tapi model warrior, bukan merek warrior. Ya, jadi model warrior, sehingga bagi yang mungkin kurang mampu bisa membeli sesuai dengan kemampuan dengan model warrior. Tapi bagi mereka yang memiliki kemampuan, monggo itu bisa model membeli yang mungkin harganya mahal dan sebagainya. Ya, intinya nanti kami menyeragamkan, ya sejatinya ingin tadi bahwa kemampuan orang tua siswa itu variatif, sehingga kami coba mengambil langkah yang tadi menstandarkan lah ininya gitu, sehingga semuanya kelihatan lebih konsisten. Maaf Pak, sempat ada retensi nggak yang wah berarti umpamanya ya Pak ya, wah berarti harus beli sepatu baru nih atau gimana kayak gitu-gitu, menyikapinya gimana Pak? Ya pasti itu pertanyaan seperti itu muncul ya, khususnya beberapa orang tua mungkin kelas 11, kelas 12 ini bagaimana yang kelas 12? Nah, monggo bagi kelas 11 dan 12 kita akan menyesuaikan. Begitu juga untuk yang kelas 10 ada juga masukan di media sosial, bagaimana ini saya udah di SMP sepatunya seperti itu, tapi bagaimana ini kita harus kami implementasikan karena ini adalah aturan, sehingga bukan berarti aturan kami itu berlaku diskriminatif, bukan. Artinya kita justru akan menyeragamkan bagi teman-teman mungkin yang kurang mampu dan sebagainya, sehingga memiliki persepsi sama gitu. Oke. Jadi ya memang gampangnya mungkin kalau tahun ajaran baru toh juga teman-teman dari SMP, SMA
seragamnya ganti ya. Betul. Paling nggak bawahannya ganti. Berarti ini sepatunya ganti dan gantinya nggak perlu yang mahal-mahal. Betul. Tadi sekali lagi bahwa dengan model seperti itu harapan kami terjangkau bagi semuanya. Gitu loh. Yang mungkin yang kaya sekali lagi tadi bisa membeli merek model Warrior yang harganya mahal. Monggo, itu kami tidak melarang. Bagi yang tidak mampu bisa membeli yang harga murah. Artinya model tadi menjadi tren sehingga tidak terjadi di sekolah itu tidak modis. Gitu. Jadi terjadi sekali lagi keseragaman bahwa antara A dan B siswa itu semuanya memiliki prestasi yang sama. Siswa SMA itu kayak begini loh. Contoh sederhana seperti di militer. Apapun bentuknya, militer seperti itu. Bukan kami kopas dari militer, tapi setidaknya dengan keseragaman tadi akan membuat kita lebih memiliki harga diri yang sama. Siap. Berikutnya Pak, soal rambut. Ini juga kan ada aturan baru yang istilahnya namanya kalau di sekolah ini ya 321 menjadi 221. Mengapa berubah Pak? Ya, begini. Sederhananya kita tinjau dari faktor ekonomi misalnya ya. Faktor ekonomi. Karena sekali lagi bahwa siswa-siswa di SMA Negeri 24 ini variatif Mas. Ada kelas menengah ke bawah, ada yang kelas menengah ke atas. Sehingga ada persoalan-persoalan yang tentunya juga kita sikapi. Salah satunya faktor ekonomi. Manakala 321 mungkin bisa setiap bulan cukur rambut. Satu. Nah kalau misalnya 221, contoh seperti rambut saya sendiri misalnya, itu bisa 2 bulan, 12 bulan, bahkan bisa 3 bulan baru cukur rambut. Ini dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi kerapian, kalau 221 udah tidak mungkin akan cukur rambut yang neko-neko Mas. 22 pasti sama. Tapi kalau nanti 321 masih ada kemungkinan di atasnya divariasi. Ya, disasak dan sebagainya. Itu sehingga menimbulkan kesan kok anak SMA seperti ini. Gitu. Kok siswa seperti ini gitu. Sehingga tadi agar bahwa kita itu memiliki persepsi yang sama. Itu salah satunya itu Mas. Sehingga kalau sudah 21 sehingga kita juga tidak terlalu menertibkan terlalu susah. Oke. Baik Pak, mengenai aturan rambut 321 ini, saya rasa ini mungkin nggak cukup familiar atau ya hanya ada di beberapa sekolah. Tapi kalau dari SMA 24 sendiri mulai kapan sih dan latar belakangnya atau mungkin idenya dari mana Pak sebenarnya? Ya. Kalau untuk di SMA 24 Kabupaten Tangerang kita berlakukan tahun ajaran 2026-2027 tahun ini kita berlakukan. Alasannya ya tadi Mas, sama kita akan menyamakan persepsi. Ya, salah satu yang faktor utama dari segi ekonomi. Walaupun pro dan kontra tetap ada Mas. Ada di media sosial itu sehingga ramenya itu ada yang menyarankan kalau mau 221 masukkannya ke militer loh. No. Jadi kami tidak persepsinya seperti itu. Sekali lagi bahwa kita ingin anaknya itu rapi, disiplin, karena sekali lagi kalau nanti anak SMA rambutnya gondrong dan sebagainya urakan, bagaimana nilai kedisiplinan, bagaimana nilai seorang siswa itu menjadi lebih baik. Walaupun tantangan-tantangan seperti itu, tapi ternyata juga banyak komen-komen positif yang justru mendukung langkah-langkah apa yang dilakukan SMA Negeri 24 Kabupaten. Ada yang mengatakan kalau mau gondrong ya udah jangan sekolah di 24 dan sebagainya. Di sini aturan. Nah, itu ide kami itu ya melalui rapat dinas kami explore ke teman-teman, kemudian kami kuatkan sehingga ini bukan keputusan individu tapi keputusan bersama dalam rapat dinas di SMA Negeri 24 Kabupaten. Yang nantinya akan kami paparkan juga nanti di program kerja, pemaparan program kerja yang nanti kami akan mengundang seluruh orang tua siswa. Baik Pak, tapi aturan rambut dan aturan pakaian itu berjalan berbarengan mulai dari tahun 2020 Pak, atau perlahan-lahan ada prosesnya? Kalau sebelumnya memang sudah berlaku, khususnya pakaian sudah berlaku, namun tahun ini ada penyempurnaan. Kalau pakaian, contohnya misalnya rok ya Bu Erika, tadinya ada rempelnya banyak. Nah kita sekarang kita fokuskan dengan satu lipatan satu. Salah satunya itu. Kemudian tahun sebelumnya ada yang baju mungkin dikecilkan dan lain sebagainya. Itu masih agak kita berikan kelonggaran. Tapi tahun ini kita saklek, pokoknya harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang
kita tetapkan berdasarkan rapat dinas SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, bahkan juga berdasarkan juga dan juknis dari pemerintah daerah. Kan ada Mas. Itu turunannya dari situ. Jadi bukan semata-mata dari kami, aturannya ada jelas. Termasuk sepatu itu sebenarnya aturan induknya ada dari pemerintah daerah. Jadi aturan mengenai seragam pun itu sebenarnya sudah diatur dari dinas. Betul. Ada pergubnya. Oh, bahkan ada pergubnya. Ada pergubnya. Tapi nomor berapa kami rada ini ada pergubnya, kami turunkan, kami sempurnakan dan kami implementasikan di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Baik. Lalu Pak, sedikit lagi tadi menyinggung soal rambut. Ada banyak mengenai aturan rambut ya. Jadi ada tipe-tipe tertentu itu dilarang seperti itu. Kalau boleh mungkin diceritakan Pak, latar belakangnya mengambil keputusan itu, jadi benar-benar spesifik kan, karena sampai ada mungkin 8 ya yang tidak boleh gitu ya Pak ya. Iya betul. Kayak gitu. Apakah itu ada alasan tertentu misalnya gitu agar tidak terjadi kesenjangan antara si yang mampu potong rambut di barber mahal dengan orang-orang yang ya udah saya mampunya gini ya, maksudnya biar sama-sama anak SMA ya udah kita seragam semua atau gimana Pak? Betul. Jadi intinya tadi Mas, kita akan menyamaratakan kondisi siswa. Betul tadi contoh ya, kalau yang mampu mungkin cukurnya di salon, di barbershop dan sebagainya. Kalau yang tidak mampu ya mungkin bahkan dicukur oleh orang tuanya sendiri. Bahkan saya kadang-kadang oleh Wakasek di sekolah kadang dicukur, sehingga untuk mencoba itu menimbulkan gap tadi, maka udah kami ambil kesimpulan dalam rapat dengan kondisi rambut yaitu 2-2-1, sehingga selain itu kelihatan rapi. Ini siswa loh gitu. Kalau rambutnya nanti udah disasak tinggi ya itu sekali lagi kesan siswanya berkurang Mas, dan juga berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah yang contoh misalnya sekolah di bidang misalnya seni kan, cenderung rambutnya lebih cenderung mengedepankan seni, tapi di sini kita lebih mengedepankan kerapian. Jadi tapi lebih tadi menyamakan lah antara kemampuan yang tidak mampu dengan orang-orang yang lebih memiliki kemampuan. Baik Pak, ini kan proses pendisiplinan ini bertahap ya Pak ya. Makin dari awal segini, makin lama makin disiplin seperti itu kurang lebih. Nah, apa sih reaksi siswa atau mungkin juga orang tua tentang segala aturan disiplin di sekolah gitu? Mungkin Bapak bisa ceritakan yang paling menarik, yang paling memorable gitu, yang Bapak ingat gitu ya. Wah, gara-gara ini jadi ini, oh ya saya ingat-ingat terus nih hal ini. Atau apa? Kira-kira apa Pak yang paling Bapak ingat? Yang saya ingat dan akhirnya seperti kontraproduktif dengan keputusan sekolah. Ya tadi saya sudah, kalau mau rambutnya 2-2-1 sekolahnya di militer. Nah, ini tentunya saya pikir itu orang yang anaknya tidak di 24. Ini anak yang tidak di 24. Tapi kalau anak di 24, saya yakin bahwa mereka akan mendukung keputusan sekolah. Salah satu kemarin orang tua siswa, calon orang tua siswa menyampaikan apapun keputusan sekolah kami ikut, kami mendukung, kami support apapun keputusan sekolah, karena sekolah adalah bentengnya negara, pendidikan bentengnya negara. Kalau pendidikannya sudah tidak diatur, tidak dikondisikan, akan jadi apa negara ini? Itu lebih jauh. Sekali lagi itu reaksi dari yang tadi, salah satunya yang sangat kurang pas, semacam menghina. Kalau mau rambutnya 2-2-1 sekolahnya di militer, masukannya ke barak. Oh, ini sekolah SMA 24 dalam bersama-sama akan mendidik ya semampunya, sebaik-baiknya secara bertahap. Tapi di sisi lain juga banyak Mas yang memberikan masukan oke, dan suatu saat di suatu tempat Mas, testimoni. Ini testimoni tanpa apa ya, tanpa dipaksa dan sebagainya. Saya duduk ngobrol dengan warga sekitar, nggak tahu kalau saya orang sini, bahwa anaknya udah 2 angkatan sekolah di sini. Yang terakhir ini mau masuk sini, tapi nggak bisa. Apa yang telah dilakukan oleh SMA 24 cukup luar biasa. Salah satunya ya tata tertib. Tapi salah satunya misal anak satu hari nggak masuk, itu udah diuber-uber oleh wali kelas, orang tuanya dihubungi, begitu juga dan seterusnya sampai pemanggilan orang tua dan sebagainya. Ini
tanpa mereka cerita dengan sendiri, maka dia gegap pengen masuk ke 24, tapi ya dengan kemampuan yang ada maka mereka tereliminir. Oke. Jadi sebenarnya reaksinya ya macam-macam. Macam-macam. Ada pro dan ada Pasti, kontra gitu. ya. Cuman yang pasti yang pro, Bapak merasa cukup bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan juga tim untuk membuat citra SMA Negeri 24 baik di mata masyarakat. Betul. Siap. Oke. Nah, berikutnya Pak. Ini kan sudah berjalan setidaknya kalau dari Bapak sendiri di sini mulai dari 2020 Pak ya? Saya 2020. Ya, kalau Bapak merasakan dari tahun ke tahun, apa manfaat ataupun perbedaan yang paling terasa setelah sekolah ini menerapkan aturan disiplin yang bisa dibilang kalau untuk ukuran SMA lumayan ketat? Apa Pak manfaatnya yang paling terasa dari tahun ke tahun? Manfaatnya, alhamdulillah tim kami salah satunya Wakasek Siswaan yang membidangi, yang selalu berurusan dengan siswa. Menurut kami luar biasa Pak, luar biasa. Perubahan-perubahan dengan kami masuk di sini tahun 2020 kita implementasikan poin ya Bu ya. 2020 kita implementasikan poin itu. Perubahannya sangat-sangat signifikan untuk menekan angka tidak apa ya, indisipliner luar biasa. Ya sehingga kehadiran anak bahkan termasuk masalah-masalah sosial itu sangat-sangat luar biasa. Itu sangat bangga dengan tim kami. Nah, sehingga tadi tindakan-tindakan indisipliner itu benar-benar bisa ditekan dengan adanya buku poin. Gitu. Oke. Nah, ya terakhir kalau ada apa namanya, ini lebih ke mungkin kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi pro dan kontra tadi, lebih ke tanggapan masyarakat yang utamanya sifatnya positif gitu ya. Sejauh mana apa namanya sekolah menyerap masukan dari masyarakat tentang perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan gitu. Maksudnya tadinya peraturannya seperti apa dan setelah selain rambut tadi Pak ya, mungkin nggak ada lagi nggak yang peraturan-peraturan yang sifatnya itu adalah menyerap respons dari orang tua atau dari masyarakat. Kira-kira selain rambut, oh ya biar nggak tiap 2 bulan sekali gitu, atau mungkin ada yang lain lagi Pak, atau memang ini semuanya yang ada ini adalah murni godokan dari tim guru di sini. Baik. Sejatinya itu juga banyak masukan-masukan dari masyarakat Mas. Contoh sederhananya ketika reaksi-reaksi itu terjadi. Contoh misalnya ketika waktu masih 321 anak sering rambutnya panjang, dicukur oleh tim di sekolah. Nah, ketika mencukur itu ada kalanya mungkin kalau dicukur kan tidak serapi, bagaimana kita disarankan. Reaksi orang tua macam-macam. Ya, ada yang tidak suka, bahkan ada yang sampai hampir berproses ke hukum dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu kami musyawarah dengan tim kecil di Wakasek, kemudian dibawa ke rapat, bagaimana kalau ini kita ubah. Ya, jadi sejatinya itu tadi juga reaksi dari masyarakat terhadap ada yang pro dan kontra ketika dicukur di sekolah. Nah, itu sempat rada mengganggu juga. Maka bagaimana kita mengambil kesimpulan, kita ubah 321 menjadi 221. Sehingga kalau itu dengan 221 insya Allah ke depan tidak akan ada lagi rambut siswa yang sampai ya kalau kan bisa disasak gitu ya, kadang-kadang bahkan kadang divariasi dan sebagainya di atasnya, maka dengan 221 insya Allah nanti akan lebih aman. Jadi tadi reaksi dari masyarakat kita kukuhkan, kita kuatkan dengan aturan muncul di dalam namanya KSP Mas, Kurikulum Satuan Pendidikan, yaitu anggaplah sebagai undang-undangnya SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Kalau selain rambut ada lagi Pak yang mungkin yang seperti itu adaptasi dari respon masyarakat atau respon orang tua siswa, mungkin pakaian atau sepatu atau apa itu apakah? Ada pakaian ini dan tim juga Wakasek Sarana dan Wakasek Siswaan, reaksinya ketika sama kita tertibkan baju, ada orang tua juga tidak terima. Gitu loh. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ceritanya contoh siswi bajunya kan ketat. Ya ketat ya tentunya, bahkan
roknya kalau siswi kan tidak boleh di atas mata kaki, tidak boleh di atas mata kaki. Kita lakukan penertiban. Ya tadi sama dengan seperti rambut, orang tua nggak terima. Ini kan hak anak dan sebagainya, gitu loh. Apalagi notabene dengan lembaga-lembaga tertentu lebih keras kadang mengkritiknya. Kemudian kami juga musyawarah bagaimana ini akan terselesaikan. Ya kita sesuaikan sekarang. Aturannya ini kita ubah semuanya sesuai dengan pergub terkait dengan seragam sekolah. Karena sudah ada landasannya Ada. pergub, jadinya Betul, kita kuatkan. oh, Betul, gitu, Mas. siap. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Siap, tapi boleh di sini saya menambahkan sedikit? Ya, boleh. Yang pertama, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andra Soni MAP selaku Gubernur Banten yang mensupport seluruh kegiatan SPMB tahun ini sehingga berjalan dengan lancar, tanpa kendala dan menghasilkan siswa-siswa insya Allah yang berkualitas. Begitu juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Jamaluddin MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang telah memberlakukan aplikasi SPMB sehingga SPMB tahun ini lebih kondusif dan nyaman dalam rangka Banten berkualitas. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Siap. Cukup, Pak. Siap.